Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah wa sekalian di pagi hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan inayahnya kita bisa berkumpul ya dalam kajian ilmu tafsir yaitu yang saya namakannya tafsir sentuhan Al-Quran ya tafsir Al-Masad Al-Quraniyah dengan membahas apa namanya tafsir Jalalainnya. Dan insya Allah kita akan membahas juz amma ya dari surat An-Naba. Jadi ini memang sudah menjadi niat ya dan tekad saya yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang apa namanya bercita-cita ya mencoba atau berusaha untuk merangkaikan kembali ya tafsir dari para ulama ya dengan apa namanya membagi ya kepada bahasan-bahasan ya secara lebih eh, sistematis ya. Mudah-mudahan apa namanya niat ini bisa terrealisasi ya. Jadi kalau kita melihat ya, atau membaca kepada tafsir-tafsir para ulama itu apa namanya penjelasannya cukup panjang ya, panjang-panjang dan pembahasannya masih banyak yang tercecer gitu ya. Sehingga kadang bagi pembaca itu agak kesulitan untuk bisa memahaminya secara apa namanya secara sistematis, ya, secara mudah gitu ya. Sehingga perlu disusunkan ya. Jadi namanya ini diberi nama Tafsir Al-Masad Al-Qur'aniyah, sentuhan Al-Quran dengan pembahasan awal itu eh, apa namanya membahas terlebih dahulu kepada maksud dari suatu surat. Nah, misalnya dalam surat An-Naba ya, kita bahas maksudnya dulu ya. Ini yang disebut dengan ilmu apa makosid ya, ilmu makosid surah. Jadi ada beberapa ulama yang memberikan perhatian ya terhadap maksud dari suatu surat. Artinya suatu surat secara umum ya terlebih dahulu diperhatikan, dipahami apa maksud utama atau maksud umum yang ada dalam surat itu apa gitu. Secara globalnya ya, intinya yang paling inti. Nah, sehingga dengan mengetahui maksud suatu surat itu, insya Allah akan memudahkan kita untuk memahami. Jadi surat ini tuh paling utamanya dia membahas apa gitu. Ya, sehingga ini menjadi apa namanya modal ya untuk memudahkan kita di dalam mentadaburi ya, mentadaburi surat, mentadaburi ayat-ayat yang kita baca dalam surat itu sehingga ketika kita membaca ayat per ayat di dalam suatu surat ya itu menjadi jelas rangkaiannya gitu. Ya, walaupun dalam satu surat itu kan banyak tema ya, ya banyak tema tetapi tentu satu sama lain itu ada keterkaitan. Ya, dan eh, cukup banyak juga ya para ulama yang mengkaji dalam ilmu tentang makosid ini. Ya, bahkan dulu juga di Ramadan kan pernah kita bahas ilmu tentang makosid ya, makosid surah. Ada juga yang menuliskan nazom ya. Nah, jadi
Dia membahas surat per surat itu apa sih maksud ya, tujuannya, tema intinya atau tema besarnya. Yaitu kita pernah membahas satu nazom yang judulnya itu Khulasatun Nazar ya, Khulasatun Nazar fi Maqasidis Suwar ya. Ya, di antara ulama yang memberikan perhatian besar ya dalam ilmu maqasid ini adalah Al-Biqai ya. Al-Biqai itu juga beliau dalam tafsir besarnya, tafsir utamanya itu Nazmu Duror ya, Fitanasubi Ai Wassuar. eh, Sebenarnya yang paling utama dalam tafsir beliau itu adalah ilmu munasabah ya, ilmu keterkaitan antara satu ayat dengan ayat lain ya, antara satu surat dengan surat lain ya. Ini juga di antara bentuk mukjizat Al-Quran, itu antara satu ayat dengan ayat lain, walaupun nanti temanya beda ya, temanya berpindah, ada keterkaitan, ada munasabah. Sehingga itu menjadi ilmu tersendiri, ilmu munasabah, yaitu di dalam kitab tafsir Nazmud Duror ya, karya Al-Biqai. Nah, tapi selain munasabah, ya Al-Biqai juga selalu membahas di awal itu apa makosidnya, maksud dari surat ini apa gitu, secara global. Dan bahkan beliau juga menuliskan secara khusus tentang makosid. Ada kitabnya ya, kitab khusus beliau, apa ya judulnya itu, Masariun Nazar ya, Masariun Nazar ya. Tapi maksud yang beliau tuliskan itu sebenarnya sama dengan yang ditulis di Nazmud Duror. Jadi beliau hanya memindahkan saja ya, sepertinya hanya memindahkan dari Nazmud Duror itu yang maksud dari surat ya ke dalam kitab secara khusus tadi Masariun Nazar. Ya, dan di Masariun Nazar itu tidak membahas tafsirnya, hanya membahas maksud-maksud dari surat itu saja. Dan juga membahas tentang apa fadilah ya dari surat. Jadi hanya pengetahuan terhadap surat, tidak membahas ayat per ayat. Nah, kalau di dalam Nazmul Duror itu dibahas ya sangat panjang. Juga seperti Syekh Muhammad Thaqir bin Asyur ya dalam kitab Tafsir Tahrir wa Tanwir juga kadang di awal itu beliau menyebut bahwa surat ini mencakup apa gitu. Ya, yang beliau sebut dengan agrod ya, istilahnya itu agrod, tujuan-tujuan. Cuman lebih ke tema sih ya, lebih ke tema-tema atau maudu ya yang beliau tuliskan itu. Nah, tetapi memang penjelasannya ya cukup panjang-panjang gitu ya, panjang lebar seperti Al-Biqai tadi ketika membahas maksud surah itu cukup panjang lebar sehingga ini perlu diringkas ya agar kita mudah memahami ya, mudah menangkap ya dari penjelasan tersebut ya. Nah, makanya di sini saya berusaha meringkas ya dari penjelasan ya para ulama ya tentang maksud dari suatu surat ya, juga dibantu dengan apa namanya penjelasan dari Nazom tadi ya, satu Nazor itu juga di situ cukup ringkas ya. Nah, setelah kita mengetahui maksud suatu surat secara global ya, baru kemudian yang disebut dengan mauduat ya, tema-tema ya. Jadi dalam satu surat itu kan ada banyak tema ya. Jadi kita bisa apa namanya memahami dari ayat sekian sampai ayat sekian itu temanya apa gitu. Ya dibagi-bagi ya. Itu sangat penting ya sebelum nanti menafsirkan ayat per ayat ya untuk bisa memahami ya ini yang dibahasnya temanya apa gitu. Karena antara beberapa ayat itu ada kesatuan tema ya, nanti kemudian beralih ke tema yang lain ya, tema berikutnya dan seterusnya, dan antara satu tema dengan tema lain juga ada keterkaitan tadi ya, munasabah itu. Dan di antara yang menyebut tema-tema ini ya
Seperti tadi ya, Tahrir wa Tanwir ya, Ibnu Asyur itu juga menyebut tema apa saja yang dibahas dalam surat ini. Ya, dan cuman beliau tidak menyebutkan ayat berapa aja ya. Jadi secara apa namanya, secara mengalir saja begitu yang beliau tuliskan ya. Juga seperti tafsirnya Al-Munir ya, Wahbah Zuhaili itu juga karena ada tema-tema ya yang beliau tuliskan. Nah, itu penting ya untuk supaya kita apa namanya, sebagai panduan kita untuk memahami mentadaburi ya ayat-ayat yang kita baca, terutama ketika kita membaca dalam sholat, itu kan tentu apa namanya, jangan sampai nanggung gitu. Misalnya satu tema itu sampai ayat sekian, ya maka alangkah baiknya ketika membaca itu ya selesaikan tema tersebut. Itu ya, selesaikan tema tersebut ya, jangan nanggung ya. Misalnya tinggal satu ayat lagi atau sudah berpindah ke tema lain gitu. Jadi ini sangat penting ya, sebagai bentuk tadabur. Maka membaca Al-Quran itu disertai dengan tadabur. Itu dengan memahami tema-temanya ya. Baru nanti kita masuk kepada tafsir ya. Nah, ini kita apa namanya, ambil dari tafsir Jalalain yang ringkas ya, yang cukup apa namanya, ringkas ya, membahas apa ayat-ayat ya, baik dari segi makna lafadznya, kemudian kadang beliau meringkas eh, penafsiran apa namanya, maksud ya, maksud dari suatu kata atau suatu ayat. Lalu kadang beliau juga membahas apa namanya, perbedaan kiroah ya, isyarat terhadap perbedaan kiroah. Yang baru dari tafsir Jalalain nanti bisa kita lebih dalam lagi ya, lebih diluaskan lagi ya, misalnya dari segi mufrodat ya, kosakata ya, makna dari kosakatanya ya, baik itu apa namanya, dari ilmu mufrodat itu sendiri yang membahas kata per kata, ataupun kemudian asal usul suatu bentuk kata ya, ya ilmu tasrif atau keterkaitan satu mana kata dengan yang lain ya, ilmu istiqoq ya. Kemudian juga ada apa namanya, ketika suatu kata itu disebutkan dia punya maksud yang lebih jauh ya, dan itu juga sebetulnya terkait dengan susunan kalimat, tidak hanya kata ya, itu ilmu balaghah. Nah, jadi apa namanya, sehingga kita bisa memahami lebih lebih dalam ya, insya Allah. Nah, coba kita bahas surat An-Naba. Ya, di sini maksud ya dari surat An-Naba ini, maksuduha. Sebenarnya nanti ada versi bahasa Indonesianya ya. Nanti barangkali para peserta bisa di apa namanya, polling aja ya, kira-kira apakah Arabnya yang ditampilkan atau Indonesianya ya untuk jelasannya ini. Kalau misalnya terlalu berat ya kalau versi Arabnya gitu ya. Tapi untuk sementara kita coba tampilkan yang bahasa Arabnya ya. Jadi maksud dari surat An-Naba itu ya isbatu naba'il Qur'ani fil ba'si wal jazai. Itu menetapkan berita Al-Qur'an. Jadi seluruh isi surat An-Naba itu ya, yang paling inti maksudnya adalah menetapkan berita Al-Qur'an. Nah, berita Quran ini kan umum juga ya, tapi lebih khusus fil ba'si wal jazai. Ya, dalam kebangkitan ya, hari kebangkitan dan balasan. Pembalasan nanti di hari kiamat. Ya, karena memang lebih mengarah ke sana pembahasannya itu ya, tentang hari kebangkitan yang disebut di awal dengan Nabaul Azim kan ya. Ya bil adilati wal barohin ya bi ajabil mahluqat.
ya dengan dalil dan bukti-bukti, ya dengan makhluk-makhluk yang paling menakjubkan. Nah, ini bahasa ini yang saya kira lebih cocok ya untuk menggambarkan apa namanya makhluk-makhluk yang Allah jadikan sebagai bukti ya di alam ini ya, dengan bahasa ajab yang paling menakjubkan ya, karena nanti yang disebutkan ya yang menjadi bukti-bukti ya akan kebenaran berita yang Allah sampaikan ya khususnya tentang hari kebangkitan itu adalah sisi-sisi menakjubkan dari apa makhluk yang ada di alam yang Allah sebutkan. Saya bumi ya, alam naj'alil arda mihada. Ketika disebutkan bumi itu sisi yang paling menakjubkan dari bumi itu apa? Ya, mihadannya gitu. Ya, jadi Allah jadikan bumi itu mihadan. Jadi ada sisi-sisi yang menakjubkan yang Allah sebutkan dalam ciptaan-ciptaannya. Nanti gunung-gunung dari siapa? Autadannya gitu kan. Al-Jibala autada. Ya lalu dari penciptaan manusia dari siapa? Azwajannya ya, berpasangan. Jadi ada sisi yang Allah soroti di situ. Ya dari setiap makhluk yang Allah sebutkan ya sebagai bukti kan hari kebangkitan. Nah, ini juga bahasa ini yang disebut oleh Ibnu Katsir ya dalam tafsirnya itu. Ya, beliau menyebutkan dengan makhlukat al-ajibah gitu, makhluk-makhluk yang menakjubkan ya. Sehingga di sini saya apa ungkapkan dengan bahasa bi'ajabil makhlukat, makhluk-makhluk yang paling menakjubkan. Ya, kalau kita lihat di apa Al-Biqai itu tidak tidak menggunakan bahasa ini ya. Saya lebih condong kepada bahasa ajabil makhlukat ya. Ya Rodan alal mukadzibin ya sebagai bantahan bagi orang-orang yang mengingkari ya, mendustakan, tidak percaya ya, tidak percaya terhadap kebangkitan. Ya, karena di awal kan disebutkan tuh ya pertanyaan orang-orang kafir ya satu sama lain ya mempertanyakan tentang kebenaran hari kebangkitan itu. Nah, ini sebagai bantahan bagi mereka ya sekaligus wa tawaudan lahum ya untuk memberikan ancaman kepada mereka ya atas keingkaran mereka. Dan sebaliknya wa ta'nisan ya sebagai hiburan wa wa'dan lil mu'minin dan janji ya bagi orang-orang beriman ya janji untuk diberi balasan ya pahala ya oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman. Nah, itu maksudnya ya, maksud utama dari surat An-Naba. Lalu dari maksud ini kepada tema ya al-maudu'at, tema-tema apa ya. Nah, di sini saya sebutkan ayat sekian sampai ayat sekian apa temanya gitu. Nah, yang pertama ayat 1 sampai 5 ya itu kita sebutkan temanya itu soalul kufar ba'dihim ba'dhan. Ya, pertanyaan orang kafir ya satu sama lain anin nabail azim tentang berita yang besar, yaitu lebih khusus fil ba'si wal jaza ya, ya tentang hari kebangkitan dan pembalasan ya istihzaan ya sebagai bentuk olok-olokan. Jadi mereka kan bertanya-tanya itu dalam rangka untuk memperolok-olok saja ya, tidak benar-benar bertanya ingin tahu ya ingin apa namanya mencari ilmu gitu tidak ya, tapi sebatas dalam rangka mengolok-olok. Nah, sehingga diberikan oleh Allah itu ya nggak apa namanya tidak berusaha diyakinkan gitu, tapi diberi ancaman saja karena mereka artinya sudah tertutup kan hatinya. Jadi kalla saya alamun itu tahdid ya, buat tahdid ala istihzaihim. Ya, ancaman atas olok-olokan yang mereka lakukan.
Ya, nah kemudian tema yang kedua adalah wal barahin ala isbatil ba'si bi ajabil makhluqat tadi ya. Nah, dalil-dalil dan bukti-bukti ya untuk menetapkan hari kebangkitan itu, yaitu dengan makhluk-makhluk yang paling menakjubkan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yaitu dari ayat 6 sampai ayat 16. Ya, sampai apa namanya wajannatin alfalfa kan itu. Ya, kebun-kebun yang rindang ya. Nah, lalu berikutnya ayat 17 sampai 20 itu berbicara tentang ya min ahwali yaumil qiyamati, di antara hal-hal yang dahsyat ya yang mengerikan di hari kiamat, yaitu adalah nafusuri filil ba'si, meniup sangkakala ya untuk kebangkitan ya. Jadi na yaumal fasli ya karena mikota ya. Yauma yunfahu fissur. Jadi itu satu kejadian ya dahsyat di hari kiamat itu ditiupnya sangkakala itu. Ya, kemudian yang keempat dari ayat 21 sampai 30 ya itu suarun ya ada gambaran-gambaran, potret-potret ya min adabi jahanam, dari siksa neraka jahanam ya. Eh, apa namanya? Mereka tidak mendapat minum ya kecuali nanah gitu kan. Minuman yang sangat panas dan seterusnya itu hanya di antara saja kan, di antara gambaran saja yang menggambarkan bagaimana ngerinya ya siksaan neraka jahanam ya ma'aban litaghin, sebagai tempat kembali ya bagi orang-orang yang melampaui batas ya litaghin ma'aba kan bahasanya. Lalu yang kelima ayat 31 sampai 36 ya suar min ni'amil jannah, gambaran ya atau potret dari kenikmatan surga ya, bahkan nanti kenikmatannya itu lengkap ada apa namanya kenikmatan dari segi indera apa pengecap gitu ya, ada makanan, minuman, ada indera eh, penglihatan ya, ada pemandangan-pemandangan yang indah-indah, peraba dan seterusnya itu lengkap di dalam surat An-Naba ini digambarkan tentang kenikmatan surga ya. Itu mafazan lil muttaqin, sebagai kemenangan atau bisa juga tempat kemenangan ya bagi orang-orang yang bertakwa ya ayat 31 sampai 36. Nah, lalu 37 38 yang keenam al-qiyam fi yaumil qiyamah, berdiri di hari kiamat. Ya, di situ kan digambarkan apa namanya kejadian dahsyat ya pada saat hari kebangkitan, yaitu di mana semuanya berdiri yauma yaqumu ruh ya wal malaika. Ya, digambarkan bagaimana ketegangan ya pada saat itu. Lalu yang terakhir yang ketujuh dakwah ila tihadi sabilillah. Ini ajakan ya untuk mengambil jalan Allah ya. Nah, zalika itu kan ditutup dengan ini dengan dakwah ya. Zalikal yaumul haq faman syaa'a takhadha ila rabbih ma'aba. Siapa yang ingin ya kembali mengambil jalan Allah untuk kembali. Ya artinya bertaubat ya kembali ke jalan Allah ya. Ya, untuk memiliki rasa takut dari ancaman dengan azab yang dekat ya. Inna andzarnakum adzabun qarib wa nadam fil akhirah, dan menyesal ya di akhirat seperti penyesalan orang kafir ya. Yauma yakul apa wa yakul kafiru ya laitani, itu kan penyesalan. Ya laitani kuntu turoba. Nah, itu tema-tema ya secara umum yang dibahas di dalam surat An-Naba. Ya, nah ini untuk pelengkap saja ya untuk memahami apa namanya karakteristik ataupun identitas suatu surat ya. Jadi ibarat ibarat manusia gitu. Jadi surat-surat itu memiliki karakteristik gitu ya, karakteristik identitas. Sehingga perlu juga kita mengetahui nama-namanya ya. Nah, dari nama itu kan bisa kelihatan nanti identitasnya, ciri khas, kekhususan di dalam surat tersebut. Makanya kadang dalam satu surat
itu ada beberapa nama ya. Nah, ini yang konsen ya membahas eh, penamaan bukan beberapa ya ada beberapa nama itu di antaranya tafsir Tahrir wa Tanwir ya karya Ibnu Asyur. Selalu di awal beliau menyebutkan nama-nama apa saja ya, dalam suatu surat itu dan penjelasan beliau itu cukup panjang nih saya ringkas ya. Saya ringkaskan ya. Kemudian juga turun ya nuzul wa adadul ayat dan jumlah ayat ini dari tafsir Tahrir wa Tanwir. Sumiyata di suratu surata surat ini dinamakan surat ini ada 5 ya An-Naba ya, karena memang di awal kan di ayat keduanya ya amma yatasalun anin naba nabail azim ya biasanya kan penamaan surat itu diambil dari kata yang khas yang ada di surat itu yang tidak ada di surat lain ya kalau An-Naba sebenarnya ada ya cuman ini juga kata An-Naba ini untuk menggambarkan kan isi ya secara keseluruhan surat itu yaitu berisi berita besar ya sehingga disebut dengan An-Naba. Nah, ini yang paling populer yang banyak yang paling banyak digunakan untuk nama surat ini adalah surat An-Naba ya. Lalu ada juga yang menamakan Amma Yatasaalun karena ada di awal ya ayat awalnya. Ada yang diringkas dengan Amma saja ya. Ada yang menyebut Amma Yatasaalun, ada Amma. Lalu ada juga yang menyebut Tasaul, Al-Mu'sirat. Ya, tasaul sebagai masdar ya dari atas sa'alun. Musirat karena memang ada kata al-musirat. Nah, al-musirat ini kenapa dijadikan nama? Karena tidak ada di surat lain. Sebagai biasanya ada kata khusus di surat tersebut, ya dijadikan nama surat. Ya, fahal satu asma ini 5 nama. Waktu sorol itkon ala arbaati asma. Ya al-itqan maksudnya kitab al-itqan fi ulumul Quran ya kayak karya Imam Masyuti itu juga beliau kan menyebutkan nama-nama surat ya. Nah, beliau meringkas kepada 4 nama ya yaitu amma ya dengan diringkas tadi lalu anaba, tasawul dan al-musirat. Nah, dari segi turunnya dia makiyah ya disepakati oleh para ulama. Ya, dan dia dihitung surat ke-80 dalam susunan turun. Karena Qurannya ada susunan turun, ada susunan mushaf. Ya, di antara yang menyusun susunan turun ini kan Jabir bin Zaid ya, yang menyusun apa namanya urutan turunnya. Nah, dia urutan ke-80 dari urutan turunnya itu, yaitu turun setelah surat Ma'arij dan sebelum surat An-Nazi'at. Ya, di antara apa namanya sebenarnya bukan atau asbabun nuzul ya, nuzul ini juga kadang ya ada asbabun nuzulnya. Yaitu sesuai dengan riwayat Ibnu Abbas ya Hasan yang apa menuntut bahwa surat ini turun pada awal diutus ya awal diutusnya Rasulullah SAW karena ini kan makiyah ya disepakati dan dia di awal-awal ya di awal-awal dakwah Rasulullah SAW ya di mana orang-orang Quraisy ya kanat Quraisy tajlisu ya lama nuzil Quran ketika turun Quran itu lalu mereka berbicara antara pada mereka ya satu sama lain. Nah, di antara mereka ada yang benarkan dan ada yang mengingkari ya. Mereka maka turunlah surat ini ya. Mayatasalun dan seterusnya. Ya dari Hasan juga dijelaskan ya semisal itu ya. Nah, jumlah ayatnya di sini ada perbedaan kalau menurut ulama penduduk Madinah, Syam, Basra itu 40 ya. Ini yang ada di kita ya di Qiraat Hafs an Asim itu kan apa namanya 40 ya. Nah, kalau ahli penduduk Mekah ya Kufa itu 41 ayat. Nah, coba kita masuk ke tafsir Jalalain ini. Barangkali ada yang mau baca silakan.
Ya, ya, Betul, betul. apa? Anak apa itu? Eh, Silakan, Irfan. Irfan. Baik, Ustaz. Kalau mu'allif rahimahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Tafsirul Jalalain. Amma an ayyi syai'in yatasaalun yas'alu ba'du Quraisyin ba'dan. Anin naba'il azim bayani bayanu Ustaz. Bayanun ya. Eh, nah, Oh, bayanun lidzalika syai'i wal istifhami wal litabkhimihi istifhamu wa didomahkan. wal istifhamu li tabkhimihi wa huwa ma jaa bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min al-Qur'ani al-mustamili 'ala al-ba'thi wa ghairihi alladhi hum fihi mukhtalifun wal mu'minuna yuthbitunahu wal kafiruna yunkirunah Terus, kalla gila. rad'un Ya, saya lalu. kurang kelihatan. Oh, no. Saya alamun ma yahillu bihim ala inkarihim lahu. Thumma kalla saya alamun ta'kidun Tak hidun. wajib ta'kidun waji'a fihi bi thumma lil idhani bi anna al wa'ida thani ashaddu min al awal. Ya, sudah ya. Jadi ini ayat 1 sampai 5 ya, penafsiran ya ringkas ya dari tafsir Jalalain, tapi ini cukup ya menjadi panduan awal ya untuk kemudian kita bisa menelaah lebih dalam ya. Karena memang kandungan Al-Quran ini sangat dalam, lautan yang luas yang tidak pernah bisa diselesaikan gitu ya. Makanya penafsiran itu dari zaman ke zaman terus ditulis ya untuk menggali kandungan ayat-ayat Al-Quran. Ya kata amma itu selalu nih ayat 1. Nah, amma itu asalnya an ai maknanya ya, maknanya an ai syai'in. Nah, kalau dilihat dari segi apa namanya? Lafal ini kan dijelaskan ya. Misalnya di sini saya kutip dari tafsir Tasil ya, karya Ibnu Juzai. Aslu amma itu anma ya. Eh, Dia asalnya anma ya. An dan ma dua kata ya. Nah, summa udgimati nun fil mim ya. Kemudian nunnya itu diidghamkan kepada mim. Nun ini ya diidghamkan kepada mim sehingga menjadi amma ya wa hudhifatil alif. Ya, dan alifnya dibuang ya. Di anai sifamiyah karena dia pertanyaan. Jadi nanti untuk membedakan antara apakah ma ini adalah istifham ya pertanyaan ataukah dia mausul. Ya, kalau di tafsir Adwaul Bayan ya Muhammad Amin Asyankiti itu dijelaskan ya untuk membedakan dengan mausuliyah ya antara istifhamiyah dengan mausuliyah. Dan itu banyak ya dalam banyak kata kalau sebagai pertanyaan itu dibuang alifnya. Jadi amma mimma ya mimma hulik ya dari apa ya diciptakan yaitu bima dengan apa ya. Jadi kalau pertanyaan ya itu alifnya dibuang. Ya. Jadi alifnya dibuang itu karena dalam rangka bertanya ya pertanyaan. Ya, jadi itu asal dari amma itu ya. Jadi tentang apa ya dari apa ay syai'in ya. Tentang apa ya tasa'aluna mereka bertanya-tanya. Nah, ini kan ya tasa'alun tuh berarti wazannya dari tafa'ala ya, tasa'ala ya berasal dari kata sa'ala bertanya ya. Dan wazan tafa'ala itu ya, secara umumnya ya dominannya itu menunjukkan makna musyarakah ya. Ada kedua belah pihak saling gitu. Jadi bertanya-tanya atau saling bertanya. Ya, makanya di sini dijelaskan ya ditafsirkan ya selalu ba'du Quraisyin ba'don. Ya, sebagian orang Quraisy bertanya kepada sebagian lain ya. Jadi saling bertanya. Ya, bertanya-tanya ya.
Nah, sebenarnya pertanyaan ini, nah ini bisa digali dari segi ilmu balagohnya ya. Berarti misalnya dijelaskan oleh apa namanya Ibnu Juzai ya. Ibnu Juzai dalam At-Tasil ya beliau mengatakan di sini watak dia tadi walaisal muradu huna walaisal muradu biha huna mujarroda ya betul ya. Mujarrodal istifham. Nah, di sini ya maksudnya itu bukan hanya sebatas bertanya saja wa innamal murad tafhimul amri, tapi maksudnya adalah membesarkan perkaranya, mengagungkan perkaranya. Ya, dan ini dijelaskan juga sebenarnya oleh eh, apa namanya Asyuti ya dalam tafsir Jalalainnya. Jadi ketika mereka bertanya itu bukan mereka Allah ya. Di sini kan Allah yang bertanya tentang apa? Kan Allah ya bertanya tentang apa mereka bertanya. Ketika Allah bertanya, tentu bukan pertanyaan hakiki ya, karena Allah kan Maha Tahu. Ya, secara hakiki kan bertanya itu karena tidak tahu ya, tidak tahu ingin tahu secara asalnya ya, secara asal makna pertanyaan. Nah, ketika Allah bertanya, tentu kan bukan dalam makna hakiki karena apa namanya, bukan dalam rangka Allah mencari tahu, mencari informasi karena Allah Maha Tahu, sehingga ada tujuan lain. Nah, ini dijelaskan oleh Asyiti juga Anin Nabail Azim ya tentang berita besar bayanul lidzalika syai' sebagai penjelasan terhadap sesuatu tersebut. Jadi dijawab oleh Allah. Jawabannya justru oleh Allah sendiri gitu ya menunjukkannya bukan bertanya secara hakiki. Ya nawal istifhamu litafhimihi gitu ya. Dan bertanya ini tujuannya adalah untuk membesarkan tadi perkaranya bahwa ini perkara besar. Ketika Allah bertanya itu artinya ini perkara besar yang harus menjadi perhatian dan juga kan dengan memulai dengan pertanyaan itu untuk membuka pikiran ya pembaca agar ingin mengetahui agar penasaran gitu. Jadi membuka dengan pertanyaan tidak langsung memberi informasi tapi dengan pertanyaan agar orang itu jadi penasaran, ingin tahu sehingga Allah berikan jawabannya. Dan itu juga digunakan kan oleh Rasulullah SAW ketika mengajar kepada para sahabat diawali dengan pertanyaan dulu ya. Misalnya atadruna mal ghibah kan gitu. Atadruna mal muflis. Ya, itu kan banyak ya dalam hadis-hadis Rasul SAW apa namanya dengan memulai dengan pertanyaan ya kepada Muad bin bukan Muad bin Jabal ya. Muad bin Jabal atau Sa'ad bin Abi Waqqas yang dibonceng ya oleh Rasul. Rasul bertanya mahakullah alal ibad ya. Wa mahakul ibad ala Allah ya itu tauhid itu tentang tauhid. Jadi diawali dengan pertanyaan ya, sehingga sahabat menjawab Allah wa Rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya maha mengetahui, lebih mengetahui. Ya, jadi ini bukan dalam rangka bertanya secara hakiki ya, tapi untuk agar orang itu menjadikan hal ini adalah sesuatu yang besar ya, sehingga menjadi perhatian. Ya, maka apa namanya faedahnya yang bisa ditarik dari sini ya, istinbatnya ya, atau faidah lah ya. Kita harus menjadikan bahwa wahyu yang Allah sampaikan ini adalah sesuatu yang besar yang harus menjadi perhatian kita gitu ya dari apa lebih jadi prioritas ya dibanding dengan yang lain. Kita kalau dengar berita harian ya di TV atau di internet kita apa namanya antusias ya untuk mengetahui tapi terhadap berita yang besar ini kenapa tidak seantusias itu? Padahal ini berita yang sangat besar yang sudah dipastikan kebenarannya. Kan begitu ya. Jadi harus menjadi perhatian besar dari kita. Itu litafhimi ya. Atau bahasa lainnya tahwil. Ya, kalau apa oleh Ibnu Asyur ya dalam Tahrir wa Tanwir itu disebut dengan tahwil ya. Jadi tafhim atau tahwil maknanya sama.
untuk menganggap bahwa ini adalah perkara yang besar. Nah, kalau Ibnu Asyur itu kan panjang ya, Tahrir wa Tanwir itu kitabnya sangat panjang sekali penjelasan. Ya, tapi bagus ya, ya Tahrir wa Tanwir itu lebih fokus ke atau lebih dominan ke ilmu balaghah ya. Jadi tujuan maksud dari kata ini bagaimana gitu ya, itu dengan bahasa yang cukup panjang lebar sehingga bagus kalau kita mau meringkas poin-poinnya apa sih gitu. Ya, karena kalau terlalu panjang dan juga berat ya bahasanya itu berat. Ya, padahal itu cukup apa namanya penting ya untuk menggali ya dengan ilmu-ilmu alat itu terutama balaghah untuk mengetahui maksud, tujuan, hikmah-hikmah yang mendalam ya dari ayat-ayat Al-Quran itu. Nah, selain tafhim ya di Tahrir wa Tanwir itu disebut maksud lain dari pertanyaan itu yang disebut dengan tasywik. Itu tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi membuat orang penasaran, tasywik. Ya, membuat orang penasaran ya, ingin tahu ya ketika dimulai dengan pertanyaan ya. Wa huwa ma jaa bihi Nabi sallallahu minal Qur'an al-mustamil ala ba'si wa ghairi. Nah, apa yang dimaksud dengan Nabaul Azim ya di sini beliau jelaskan, yaitu yang dibawa oleh Nabi ya, dari Al-Qur'an tentu ya, wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad ya adalah Al-Qur'an ya, dan juga tentu sunnah Nabi yang juga berasal dari wahyu Allah juga ya, cuman tidak secara langsung sebagai firman Allah. Ya, kalau Al-Quran adalah secara langsung sebagai firman Allah. Ya, sebetulnya Nabaul Azim ini umum kan, berita yang besar ini ya Al-Quran secara keseluruhan atau wahyu secara keseluruhan ya. Maka di sini Asyuti menjelaskannya secara umum ya, yang mencakup hari kebangkitan dan juga yang lainnya. Nah, makanya dalam dalam riwayat penafsiran ya, misalnya Ibnu Katsir ya di sini meringkas mana dari Nabul Azim ya, misalnya Qatadah Ibnu Zaid ya menyebut Nabul Azim itu al-ba'su ba'dal maut ya, hari kebangkitan itu ya. Nah, sedangkan ulama lain ya Mujahid mengatakan itu adalah Al-Qur'an. Ya, wal azhar al awal ya, kata Ibnu Katsir yang lebih kuat itu yang pertama ya, liqauli alladzi fi mutalifun yani annas fihi ala qaulain mu'min bihi wa kafir. Ya, nah tentu penafsiran tadi ya, perbedaan tadi itu tidak bertentangan ya, melainkan apa namanya, semuanya benar ya, karena apa bisa menunjukkan secara umum ya, sehingga ketika para sahabat ataupun para penafsir tadi ya dari kalangan salafus saleh yaitu hanya menyoroti apa bagiannya, sebagiannya saja gitu, dan itu tidak bertentangan ya. Makanya dalam usul tafsir, yaitu dalam kajian ilmu usul tafsir ya, kita sekarang sedang mengkaji usul tafsir Ibnu Taimiyah ya, itu bisa dilihat di YouTube. Dijelaskan ya bahwa tafsir itu kebanyakannya itu ihtilafnya tanawu, bukan ihtilaf tadad ya. Jadi perbedaan itu hanya variasi, bukan kontradiksi. Ya, dia saling melengkapi, tidak kontradiktif, bukan hal yang bertentangan gitu ya. Ya, makanya oleh Muhammad Amin Asyankiti dalam Adwaul Bayan itu dijelaskan bahwa ini saling mutalazim, saling ada keterkaitan erat gitu antara satu sama lain ya. Ketika disebut ya hari kebangkitan ya, dia adalah di antara berita gitu ya yang disampaikan ya oleh Allah melalui wahyunya ya, dan ketika disebut Al-Qur'an ya tentu ya Allah menurunkan wahyu itu berupa Al-Qur'an kan begitu. Jadi saling keterkaitan ya, tidak bertentangan. Ya, nah cuman kalau melihat kepada alur ya rangkaian ayat yang kemudian pada ayat-ayat berikutnya ya tentu lebih kuat secara secara khusus ya Nabul Azim itu tentang tema kebangkitan.
Ya karena selanjutnya kan ketika setelah dibahas bukti-bukti yang ada di alam ya, lalu ayat berikutnya inna yaumal fasli kana miqota. Sungguhnya hari pemisah ya adalah yang sudah ditetapkan waktunya ya, dan lalu dijelaskan dan bahkan sampai akhir gitu kan, itu suasananya atau nuansa yang dibahas dalam ayat itu kental membahas tentang hari kebangkitan gitu ya. Alladzina fi mutalifun yang berbeda-beda ya mereka padanya, fal mu'minun yusbitunahu wal kafirun yunkiruna, orang beriman menetapkannya dan orang-orang kafir mengingkarinya. Tapi ini ada dua penafsiran ya. Jadi yang berbeda itu adalah antara mukmin dan kafir, bisa juga di antara orang kafir itu sendiri ya. Cuman orang kafir tentu semua mengingkari. Nah, dari segi apa perbedaannya? Yaitu dari segi mensifati ya terhadap berita ini. Makanya kan ada yang menyebut bahwa berita yang dibawa oleh Nabi ini berupa sihir ya, atau perkataan dukun ya, perkataan orang gila gitu ya. Mereka berbeda-beda dalam menyipatinya ya, yang apa hakikatnya sama yang mereka mengingkari. Kala ya rodun sebagai bantahan ya, jadi sanggahan ya, jadi tidak seperti itu ya, atau jadi kala ini sebagai sanggahan bantahan baik bagi perkataan ataupun perbuatan. Jadi perbuatan mereka ya seperti itu tuh tidak benar gitu ya. Nah lalu di sini ya Allah tidak apa membahas lagi ya tentang Nabul Azim, meyakinkan lagi tidak, tapi di apa disebutkan saya alamun mereka kelak akan mengetahui. Ya, jadi dijawabnya dengan ancaman. Karena mereka udah tertutup hatinya ya, sehingga dijawab dengan ancaman, dengan tahdid. Ya, kelak mereka, walaupun mereka sekarang nggak akan percaya, walaupun dijelaskan bagaimanapun, sekarang mereka nggak akan percaya. Ya, yang jelas mereka akan mengetahui nanti ya kebenarannya. Yang akan mereka ketahui itu dua hal. Yang pertama bahwa yang Allah sampaikan berupa hari kebangkitan itu akan terjadi ya, benar terjadi. Yang kedua, mereka akan merasakan sendiri balasan ya. Makanya di sini mayahillu bihim ala inkarihim lahu. Apa yang akan menimpa mereka atas keingkaran mereka terhadapnya. Jadi ada dua hal yang akan mereka ketahui itu. Nah, jadi kepada orang-orang yang udah nggak bisa lagi nerima ya dengan berbagai hujah, walaupun ribuan hujah kita sampaikan, kalau orang hati sudah tertutup ya sudah. Ya kita katakan ya saya alamun gitu ya. Mereka kelak akan tahu bahwa berita ini benar. Ya, jadi perkaranya bukan itu dijelaskan ya dalam beberapa tafsir. Perkaranya bukan apa yang kalian dengar, tapi apa yang kalian lihat sendiri, saksikan sendiri nanti ya di hari kiamat. Nah, di sini kemudian summa kala sa'lamun ya, kelak mereka akan mengetahui. Nah, takkidun nah, ini sebagai penguat ya, wajib fihi bi summa. Nah, didatangkan dengan summa. Di sini ada kata summa kala se'lamun ya lil izan ya, sebagai pemberitahuan bi anal wa'idasani asyhadu minal awal, bahwa ancaman yang kedua itu lebih berat daripada yang pertama. Karena kan summa itu maknanya itu litaroki ya, untuk meningkatkan. Summa kemudian artinya meningkat. Dan ini juga sebagai syarat bahwa bisa juga ya menunjukkan mereka akan mengetahui yang pertama itu ketika mereka meninggal dan masuk di alam kubur. Nah, kemudian mereka akan mengetahui juga pada saat terjadi ya hari kiamat, ya hari kebangkitan, ya yaitu mereka akan merasakan azab neraka. Gitu ya. Nah ini ya mudah-mudahan apa namanya da-
ilmu, ada pemahaman yang kita gali dari ayat-ayat ini ya, sehingga menjadi bahan tadabbur ya bagi kita semua ya, lebih apa namanya, dekat ya dengan Al-Quran ya, sehingga semakin menumbuhkan, meningkatkan keimanan dan juga kecintaan kita ya kepada Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Sat, boleh bertanya, Sat? Ya, silakan. Eh, eh, ini bagus, Sat, kalau ada kitabnya mau ini apa tentang penjelasan ini. Nah, untuk ini, Sat, Anak punya tafsir di rumah nih, Aisarut Tafasir di Kalamil Aliyil Kabir wa bihamisihi Nahrul Khair ala Aisarut Tafasir, ini karya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Ini Al-Jazairi. mirip-mirip ya, mirip-mirip dengan apa dengan Jalalain atau gimana, Sat, ya? Kayak tafsir Ijmali gitu ya. Bagus apa gimana, Sat? Kalau yang ini Ya, semua cetakan dari tafsir insya Allah kalau oleh ulama yang memang kredibel ya bagus ya. Ya, masing-masing ada kelebihan, ada keistimewaan. Ya, tafsir Al-Jazairi itu dia apa namanya, lebih kepada faidah-faidah ya, dari ayat ini dipoinkan kan apa saja gitu ya. Fawaid dari ayat ya, keistimewaannya itu yang Aisyah tafsir itu. Abu Bakar Al-Jazairi ya, walaupun ya sebelumnya ya secara biasa ya dibahas kata per kata dan seterusnya. Cuman ya ringkas, tidak panjang kan. Ya kalau ditambah dengan hasiahnya ya berarti kan ada penjelasannya ya, ada penjelasannya lagi. Jadi itu keistimewaannya itu membuat poin-poin faidah ya yang diambil dari ayat. Di mana itu juga bagian yang penting ya. Cuman faidah itu kan nanti setelah memahami maksud dari suatu kata ya, dari rangkaian kalimat ya, dari penafsiran ya secara dasarnya dulu. Nah, baru setelah itu faidah. Jadi faidah itu apa namanya, lebih jauhnya lagi gitu. Ya, faedah-faedah yang bisa diambil ya, termasuk juga istinbat-istinbat ya, yang lebih jauh diambil setelah kata dan kalimat dalam ayat-ayat itu dipahami gitu. Ya, fawaid itu. Ya, itu kan kayak apa, Abu Bakar Jazairi yang Aisyarut Tafasir, kemudian juga seperti tafsir As-Sa'di juga kadang menyebut fawaidnya, walaupun ringkas ya. Nah, itu bagus juga ya. Untuk usul tafsir baiknya belajar apa, Sat? Nazom Zamzami, apakah nazom apa yang tadi itu apa, Nah, itu sebenarnya Khulasoh kita udah apa? membahas tuh ya di majelis kita, yaitu Oh, kalau yang saya rekomendasikan dan sudah dibahas juga ada di YouTube ya. Untuk awal itu kita membahas Muqaddimah Ibnu Juzai itu udah hotam nih, udah tamat. Muqaddimah Ibnu Juzai itu cukup lengkap ya, beliau menulis ada berapa, 12 muqaddimah yang perlu diketahui sebelum orang mempelajari mutafsir. Itu insya Allah itu udah cukup, karena di situ ada dibahas inti-inti dari ilmu Qurannya kan gitu ya, kemudian juga tentang apa itu tafsir, tentang para ahli tafsir, eh, kemudian ada apa namanya kaidah-kaidah, terus memahami perbedaan pendapat. Untuk awal saya kira Muqaddimah Ibnu Juzai itu cukup ya untuk bisa memahami untuk awal ya. Cukup lengkap dan sudah tercover ya apa yang disebutkan oleh Zamzami misalnya dalam Nazom ya, tentang apa usul tafsirnya itu sudah tercover di situ ya, insya Allah. Ya kalau mau dipelajari lagi ya lebih bagus ya, dalam karena kan dalam satu level keilmuan kalau kita ingin mempelajari secara bervariasi dan kita punya banyak waktu untuk itu silakan lebih bagus. Tapi ketika misalnya sudah terwakili dengan satu ya insya Allah itu cukup. Apalagi kalau waktu kita terbatas. Nah baru setelah itu yang level dasar, nah baru bisa meningkat ke usul tafsir Ibnu Taimiyah.
Kalau Ibnu Taimiyah ya lebih dalam lagi kan apa penjelasannya. Itu sekarang juga kita sedang membahas usul tafsir Ibnu Taimiyah ya. Di setelah majelis setelah kita yang malam Senin itu membahas, cuman sebulan sekali sih bergantian ya. Itu lebih dalam lagi ya di dalam usul tafsir Ibnu Taimiyah yang membahas tadi tentang sebab perbedaan pendapat dalam tafsir ya. Itu dibahas secara cukup mendalam ya. Sehingga kan apa namanya Ibnu Katsir sendiri sebagai murid dari Ibnu Taimiyah ya. Itu kan yang beliau tulis ya dalam tafsirnya itu mengamalkan ya menerapkan kaidah dari Ibnu Taimiyah. Makanya mukadimahnya tafsir Ibnu Katsir itu kan ya sebenarnya hampir mirip dan mengambil ya dari usul tafsirnya Ibnu Taimiyah. Ya, ketika Ibnu Taimiyah ditanya tentang bagaimana cara penafsiran yang paling bagus, kata beliau ya tafsir Quran bil Quran, Al-Quran bis Sunnah kan begitu. Ya dan seterusnya, nah itu diterapkan oleh Ibnu Katsir. Jadi walaupun Ibnu Taimiyah itu tidak menulis tafsir secara khusus, ya walaupun kalau dikumpulkan itu ada banyak juga ya, walaupun tidak semua Quran yang beliau tafsirkan, ya tapi sudah diamalkan oleh muridnya itu Ibnu Katsir. Ya seperti itu. Dan itu juga cukup banyak juga ya syarah dari usul tafsir Ibnu Taimiyah. Ya cukup cukup. Ada lagi? Baik kalau tidak kita cukupkan ya. Ini saya nulisnya masih sedikit-sedikit nih, belum belum ini belum banyak ya. Ya belum di-share. Syukran ala itimamikum. Aku lu qauli hadza astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.